Ini diartikan apa? Seorang pemimpin, ro'in. Pemimpin-pemimpin di sini disuruh bangkit. Cah angon, penek nom blimbing kui. Para pemimpin disuruh lakukan ibadah. Itu seperti apa? Naik blimbing. Blimbing itu ada 5 ruas. Tegakkan sholat 5 waktu. Jadi kalau pemimpinnya sudah sholat, aman, anak buah sholat nggak? Sholat. Kalau bapak ibunya sholat, anaknya sholat nggak? Sholat. Jadi pemimpin itu contoh yang utama. Jadi kayak di musola sini nih, kalau subuh itu pasti penuh. Kata Mang Haji Muhammad Yusuf, itu kalau jam 4 udah susah masuk musola, masih dikunci. Iya kan? Di pasar Kecapi itu ada kakek-kakek udah tua. Bilang bujangan apa? Itu bangunin sholat karena giginya sudah ompong, pipinya sudah kempot, bilang asolah udah nggak bisa. Jadi kalau teriak ngasok lah, pas sudah seminggu saya tanya nggak ada kedengaran lagi. Sama DKM Pak Haji itu biasa ngasok lah kemana? Udah ngasok beneran Ustaz. Alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, penekno blimbing kui, lunyu-lunyu yo penekno. Walaupun licin susah, kadang bangun subuh susah, harus tetap juga menjalankan sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid. Itu maknanya. Cuman kalau di Indonesia ini, mohon maaf, kadang azannya beda dengan di Madinah, azannya beda dengan di Masjid Nabawi. Kalau di Indonesia ini, begitu sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, itu as-sholahnya pendek, naumnya yang panjang. Betul nggak? Coba tuh kalau di Madinah, mungkin di Yaman mungkin sama juga di Madinah. As-sholahnya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum. Pendek tuh. Salat itu lebih baik daripada coba di Pabuaran. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang kedengeran tidurnya doang. Apalagi tidur di puncak di daerah Bandung, kedengerannya ente sholat ke ente naun. Kira-kira bangun nggak? Ya kan? Lunyu-lunyu yuk penekno kanggo basuh dodo tiro, membasuh pakaian kita. Dodo tiro kumitir bedah ing pinggir pakaian kita. Itu sudah jelaskan apa pakaian kita? Pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dibersihkan diri kita. Karena banyak sekarang, maaf, banyak mendapat berita, banyak mendapat kabar, tapi kadang-kadang kita tidak pernah meneliti kabar yang kita terima. Kita langsung percaya, langsung meyakini, bahkan kemudian menyampaikan kepada orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Contoh, ya saya coba menganalogi ini. Ada yang datang ke rumah Ustaz, rumah Kiai Firdaus lah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya datang kemarin malam Jumat, selesai zikiran, saya mimpi didatengin orang berjubah putih, jenggotnya panjang, tasbihnya panjang. Kata Kiai Firdaus, ngapain? Dia ngasih nomor togel sama saya. 4 angka nggak tanggung-tanggung, 5281. Catat tuh. Kali besok keluar lagi. Terus gimana? Akhirnya saya pasangin Kiai, 5281 saya pasangin, ternyata dapat 2 miliar. Subhanallah, ini kalau dibangun 2 miliar, kan di situ mantap kan Kiai?
luar biasa. Terus kepentingannya apa? Saya mau tanya, kira-kira duitnya halal nggak? Bu, udah jelas haram. Itu yang datang walaupun pakai jubah putih, walaupun sorbannya sampai nyengser, itu iblis laknatullah. Tapi saya habis zikir, ya zikir kita diuji. Kita zikirnya ikhlas atau tidak pada Allah. Akhirnya mimpi masuknya iblis kepada kita, ngasih nomor togel, dipasangin kena. Hati-hati, ini perangkap daripada iblis. Jadi uang ini gimana? Tetap haram. Yang namanya haram tetap haram. Kata siapa tuh? Kata Kiai Firdaus. Ya udah kalau kayak gitu mah Kiai. Saya mah tadi kirain saya halal. Duit 2 miliar, ini udah saya bawa di tas. Kalau memang duit itu halal, rencana saya 1 miliar buat saya, 1 miliar buat Kiai Turmuji. Kata Kiai Firdaus, sebentar tunggu dulu. Tadi mimpi didatengin oleh berjubah putih. Iya, Sunan Bonang kayaknya. Jangan-jangan ketika kamu zikir, Allah memberi petunjuk, kemudian Sunan Bonang nggak tega karena Kiai susah mulu. Dikasih dah tuh 5281 dipasangin jadi 2 miliar. Ini saya yakin Sunan Bonang ini diutus malaikat untuk ngasih nomor. Mana ada malaikat iseng buat ngasih nomor togel. Akhirnya apa? Dipecah duit itu. Yang nanya 1 miliar, buat Kiai Turmuji 1 miliar. Apa maknanya? Terkadang banyak orang demi kepentingan hukum dipresetkan. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Yang tadinya samar-samar, remeng-remeng diperjelas. Bahkan perjelasnya bukan haram, tapi menjadi halal ketika ada kepentingan masuk di dalamnya. Na'udzubillahi min zalim. Satu. Yang kedua, di suatu kampung ada anjing yang meninggal. Biasa kalau kita lihat anjing meninggal, mati ya? Mati. Menurut saya sama tuh, karena ketika kita baca Allah wa mahyaya wa mau mati. Ada nggak wa mahyaya wa meninggal? Begitu meninggal, yang punya anjing ini berisi keras untuk menyolatkan anjing ini di masjid daerah setempat. Bayangin, anjing meninggal tetapi ingin disolatkan di masjid. Aturan siapa dan hukum siapa kalau anjing meninggal harus disolati? Semua jamaah dikumpulkan di masjid. Dia ikrar, wahai pada hari ini anjing saya meninggal dan saya minta seluruh penduduk yang ada di sini menyolati anjing saya. Orang gak ada yang mau. Dia anjing dimasukin ke masjid, udah masuk najis, mugalah tuh. Apalagi disolatin. Orang manusia saja tidak semuanya disolatin. Ya kan? Kita ada orang Islam meninggal disolatin nggak? Kemudian selain orang Islam disolatin nggak? Enggak, apalagi anjing. Akhirnya nggak mau ngalah nih. Karena yang punya anjing ini orang yang berpengaruh. Akhirnya dipanggil lah orang yang punya ilmu, orang alim, ahli fikih, ahli hukum, dipanggil, didatangkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini gimana ceritanya? Ini ada yang punya anjing Kiai meninggal, terus harus disolatin di musola. Aturan siapa? Coba tanya sama yang punya. Kenapa anjing mesti disolatin? Saya mimpi Kiai. Ketika anjing ini sakaratul maut, sempat-sempatnya tuh anjing sakaratul maut ditungguin. Anjing yang sakaratul maut itu membisikkan kalimat kepada saya, kalau saya meninggal, tolong sholatkan di dalam masjid dengan jamaah yang cukup banyak. Itu pesannya, iya, tidak bisa dilaksanakan. Walaupun anjing yang nyuruh, walaupun anjing berwasiat, tetap wasiatnya batal. Tapi ada kalimat kedua yang dibisikkan oleh anjing Kiai. Apa? Dia berpesan, siapapun yang menjadi imam sholat jenazah saya kasih duit 2 miliar. Dan duitnya sudah saya bawa atas perintah anjing tersebut. Kata Kiainya, oh sebentar dulu deh. Itu anjing masih begitu? Iya. Tadi dulu, kayak ini anjing masih keturunan anjing Ashabul Kahfi kayaknya. Jadi kalau begitu kita sholatin. Karena apa tadi?
karena uang, ada kepentingan. Dan jamaah yang ada di situ tidak berani protes, tidak berani unjuk rasa. Kenapa? Karena yang menyolatkan orang alim, yang punya keputusan orang yang berilmu, orang ahli hukum, orang ahli fikih. Dan ini sering terjadi pada abad sekarang ini. Jelas nggak kira-kira? Ini sebuah analogi dan perumpamaan.